Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, saya Hendra. Hari ini saya akan membahas soal-soal matematika penilaian akhir tahun kelas 8 SMP. Untuk kali ini, materi yang akan saya bahas adalah yang pertama Pitagoras, yang kedua bangun ruang sisi datar, dan yang terakhir statistika. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang Pitagoras. Dalam teorema Pitagoras disebutkan bahwa jika sebuah segitiga siku-siku mempunyai kaki dengan panjang, yang pertama di sini A, di sini B, dan ini adalah segitiga siku-siku. Oke. Dan simirnya sebagai C. Maka bisa kita gunakan untuk teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke. Misal untuk soal ini kita substitusi dengan A nya 3, B nya 4. Kita mencari C nya berapa. Dengan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka di sini kita kuadratkan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat nilainya 9, 4 kuadrat 16, di sini sama dengan C kuadrat. 9 tambah 16, 25, C kuadrat sama dengan 25. Maka untuk mencari C nya, yaitu akar dari 25. Oke, maka C sama dengan nilainya 5. Oke. Di sini kita mendapatkan pola yang pertama, yaitu A nya 3, B nya 4, C nya 5. Ini bisa kita gunakan untuk pola-pola berikutnya. Adik-adik, mari kita cari pola Pitagoras untuk bilangan-bilangan yang lain dengan menggunakan pola yang pertama tadi kita dapatkan. Tadi kita dapatkan A, B, dan C nya, yaitu 3, 4, dan 5. Oke. Nah, untuk mencari pola yang berikutnya, ya, selain menggunakan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat tadi, kita bisa menggunakan kita cari dengan bilangan-bilangan ganjil. Kenapa ganjil? Karena bilangan-bilangan genap itu merupakan kelipatan dari bilangan-bilangan ganjil. Coba untuk memudahkan, ini saya gambar dengan segitiga ya, agar adik-adik nanti lebih gampang untuk memahaminya. Coba untuk mencari B dan C nya, kalau kita mencari B nya, ini tinggal kita tambahkan, ya. Coba kita tambahkan 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5 berapa? 12. Oke, yang berikutnya kita tambahkan 5 tambah 12, 17, tambahkan 7, berarti 24. Nah, untuk mencari nilai C nya, tinggal kita dari B ke C kita tambahkan, ya, tambahkan 1. Coba dari 4 tambah 1, 5, 12 tambah 1, 13, yang terakhir 24 tambah 1, 25. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan 3 pola. Yang pertama 3, 4, 5, lalu 5, 12, 13, dan yang terakhir 7, 24, 25. Oke. Nah, ada satu lagi untuk adik-adik. Ini nanti ada satu bilangan yang dia tidak ganjil, tapi ini harus adik-adik ingat, yaitu 8, 15, dan 17. Jadi ada 4 pola yang biasanya keluar ketika di soal-soal UN maupun ujian penilaian akhir tahun, ya. Coba adik-adik kita ingat ya, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan yang terakhir 8, 15, 17. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan di soal yang berikutnya. Oke, langsung saja adik-adik kita untuk latihan soalnya. Soal yang pertama, berdasarkan gambar di bawah, berapa nilai X tambah Y? Oke, adik-adik ingat pola yang telah kita pelajari tadi. Kalau misal 9, 15, X nya berapa, gitu ya. Nah, ini coba adik-adik kita lihat di sini. Kita misalkan segitiga siku-siku, di sini 9, di sini 15, di sini X. Oke. Kita ingat tadi ya, pola yang pertama tadi adik-adik ada 3, B nya 4, maka C nya 5. Nah, karena ini adik-adik merupakan kelipatan dari angka-angka ini, ya. Jadi A nya itu 9, gitu ya. Di sini sisi miringnya 15. Jadi 3 ke 9 itu kan
dikalikan dengan 3. 5 ke 15 dikalikan dengan 3. Otomatis ini juga ikut dikalikan dengan 3. Maka nilainya 12. Oke. Jadi kita ketemu X-nya nilainya 12 ya. X-nya 12. Oke, lalu berikutnya kita mencari Y-nya. Y-nya. Kita gambar lagi, di sini 8, di sini Y, di sini 15. Oke. Nah, Adik-adik, ingat untuk pola yang terakhir tadi, 8 15 sama berapa? Sama 17. Berarti di sini kita ketemu X-nya 12, Y-nya Y-nya 17 ya. Oke, Y-nya 17. Maka nilai X tambah Y berapa? 12 ditambah dengan 17. Berarti nilainya 29. Oke, berarti jawabannya yang D ya. D. Oke, untuk soal berikutnya. Berapa panjang sisi keliling ABCD? Jika diketahui panjang sisi KLMN itu adalah 17. Adik-adik perlu diingat ya, bahwasanya tadi ketika kita ketemu dengan segitiga siku-siku, pola yang pertama tadi kok di sini ada 12. Di sini ada berapa ya? Oke, yang gitu. Di sini diketahui kalau adik-adik ketemu dengan ini 12, di sini berapa? Diketahui di sini kan sisinya 17. Maka kalau di sini 12, di sini kan 5 adik-adik. Ya, jadi sisanya dari 17 dikurangi 12. Berapa nilai sisi miringnya? Ingat, tadi kita ketemu dengan yang pertama 3, 4, 5. Oke, yang berikutnya berapa? 5, 12, 13. Oke, sudah ada angka 5, sudah ada angka 12. Otomatis sisi miringnya berapa? Sisi miringnya 13. Oke, otomatis di sini tinggal kita tulis 13. Di sini sama karena ini sama-sama segi 4 ya, persegi. Berapa keliling ABCD? Tinggal kita tambahkan atau kita kalikan aja. Karena di sini ada 4 ya 13-nya, maka nilai keliling itu sama dengan 13 dikali 4. Maka nilainya adalah 52. Oke, ini lebih mudah dari yang tadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Kak jika kita ketemu dengan bilangan yang tidak bulat? Oke, contoh misal di soal yang berikutnya ini. Kita ketemu dengan akar, bilangan akar. Oke, jangan khawatir adik-adik. Sudah kita dapatkan tadi untuk rumus teorema Pythagoras bisa digunakan untuk semua bilangan, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat tadi kan sisi miring. Di sini diketahui nilainya akar 200. Maka kalau kita kuadratkan akar 200 nilainya 200. Di sini kita misalkan 2x-nya sebagai A, x-nya sebagai B. Oke, kita substitusi langsung hanya 2x ya, kita kuadratkan ditambah b-nya x. Kita kuadratkan. 2x kuadrat nilainya 4x kuadrat. X kuadrat sendiri. Oke. 4x kuadrat ditambah x kuadrat berarti 5x kuadrat, nilainya 200. Oke, x kuadrat sama dengan 200 dibagi dengan 5 berapa adik-adik? Ya, 40. Maka mencari x nya gimana? X nya itu akar dari 40. Oke, akar 40 berapa mas? Loh, kan di sini sudah ada. Nah, maka jawabannya adalah C. Oke, berikutnya adik-adik kita coba dengan soal yang model cerita ya. Coba di sini kita bacakan terlebih dahulu. Seorang pengamat berada di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 80 meter. Oke, ini kita misalkan dulu ya, kita ilustrasi biar nanti lebih mudah. Di sini kita misalkan mercusuar. Oke ya, di sini ada seorang pengamat. Oke, nah ini misalkan mercusuar. Oke ya. Lalu berikutnya pengamat melihat kapal A dan kapal B. Jarak pengamat ke kapal A sejauh 100 meter dan jarak pengamat ke kapal B sejauh 170. Jadi yang lebih panjang yang 170 ya. Nanti saya buat yang lebih panjang. Ini yang kapal B. Oke, yang berikutnya 100 meter. Ini yang kapal A. 100 meter. Oke, otomatis ini siku-siku ya. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B segaris. Oke, ini sudah sesuai ya. Ini misal saya gambar lah ya, kapal. Oke. Jarak antara kapal A dan kapal B adalah, pertanyaannya di sini berapa ya. Di sini kita misalkan X ya, di sini misalkan Y ya. Coba adik-adik, di sini tadi berapa ketinggiannya? 80 meter. Oke, ingat ya, ada 80, ada 100 ya. Oke, tadi kan ada 8, ada 15, ada 17. Oke, coba di sini angka 80 tinggal kita nambahin 0 ya. Ada angka berapa?
170. Oke, maka di sini juga berapa? 150. Oke, ini ya. Maka di sini X sampai C itu nilainya 150. Oke. Yang ditanyakan Y-nya saja. Oke, satu lagi. Coba kita dapatkan di sini ada angka 80, ada angka 100. Di sini berapa? Coba. Ini sama-sama bisa dibagi dengan 20. Kita bagi dengan 20 nilainya 4. Kita bagi dengan 20 nilainya 5. Ada 4, ada 5, otomatis temannya 3. Tadi kita bagi dengan 20, otomatis untuk mencari X nya itu kita kembalikan, kita kali 20, berarti nilai X nya adalah 60. Oke. Kalau di sini 150, di sini 60, berapa Y nya? Y nya tinggal kita kurangi, 150 dikurangi 60, berapa adik-adik? Ya, nilainya 100. Maaf ya, nilainya 90 ya. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Untuk materi yang berikutnya adalah bangun ruang sisi datar. Utamanya bangun ruang itu hanya ada dua. Yang pertama limas ya, yang pertama limas. Oke, yang kedua adalah prisma. Oke, perlu diingat hanya ada dua ya, pertama limas dan prisma. Limas itu apa? Limas adalah bangun ruang yang tanpa tutup. Oke. Jadi atasnya lancip. Kalau prisma mempunyai alas dan mempunyai tutup. Oke. Nah, di sini ada macam-macam. Ada limas segi 3, limas segi 4. Jadi saya umpamakan di sini limas segi N. Oke ya. Di sini juga prisma segi N. Oke, jadi nanti ada macam-macam ya, limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5 dan lain-lain. Prisma juga seperti itu. Nah, adik-adik perlu kita ingat bahwa kalau limas tanpa tutup ya, jadi untuk mencari volumenya itu karena dia tidak utuh, menggunakan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya. Kalau prisma kan utuh, jadi nggak pakai sepertiga, hanya luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya gimana? Luas alasnya tergantung dengan segi berapa. Kalau segitiga, maka luas alasnya dengan luas segitiga. Ya. Prisma juga sama. Kalau di sini prisma segi 4, maka luas alasnya segi 4. Segi 4 apa? Tergantung persegi atau persegi panjang, gitu ya, atau yang lainnya mungkin. Oke. Coba kita langsung saja untuk soal yang berikutnya. Yang berikutnya kita ketemu dengan soal ini. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Alas sebuah limas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 10, 26 dan 24. Coba kita gambarkan ya, di sini limas berbentuk segitiga. Limas segitiga. Oke. Coba di sini segitiganya siku-siku. Oke. Saya umpamakan ini siku-siku ya. Sisi terpanjangnya adalah 26. Di sini ada 24 dan 10. Oke. Karena di sini limas, maka ini saya tarik ke sana. Oke ya. Nah, tinggi limas adalah 27. Oke. Karena di sini limas, maka kita dapatkan volumenya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Luas alasnya segitiga. Karena segitiga itu setengah alas kali tinggi, ya. Kali tinggi ya. Ya. Maka di sini kita dapatkan alasnya yang mana? Alasnya otomatis yang 10. Tingginya yang mana? Tingginya yang 24. Oke. Dan di sini tinggi limas diketahui 27 ya. Oke, coba kita 10 24. Oke, ini lebih enak ini. Kita bagi dengan ini, di sini 12 ya. Lalu ada lagi 12 sama 3. 4. Oke, kita kalikan saja. 4 kali 10 40. 40 kali 27 berarti 1080. Oke. Saya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu statistika. Apa itu statistika? Ya, statistika itu adalah ilmu untuk mengolah data. Oke, olah data ya. Data. Jadi nanti kita ada 3 macam. Yang pertama adalah median. Lalu yang berikutnya ada nanti modus. Dan yang terakhir adalah min atau rata-rata.
Untuk mencari median perlu kita ketahui median itu adalah nilai tengah. Modus itu apa? Nilai yang sering muncul. Dan min itu adalah rata-rata. Sebagian dari kita pasti sudah paham tentang ketiga ini. Alangkah lebih baiknya kita harus mencoba dengan soal yang lebih nyata. Median, nilai tengah, bagaimana mencarinya? Tinggal kita cari tengah-tengahnya. Modus, nilai yang sering muncul, berarti kita cari nilai yang paling banyak, ya. Dan rata-rata adalah dari jumlah nilai dibagi dengan banyak data, ya. Nah, lebih lengkapnya kita bahas untuk soal yang berikutnya. Ya, coba. Jadi kita ketemu dengan soal yang mungkin lebih rumit, ya. Coba. Berikut ini adalah nilai ulangan biologi dari suatu kelas. Jadi kita dapatkan yang nilai 4 itu ada 3 orang. Yang nilai 5 ada 1 orang. Dan seterusnya. Pertanyaannya apa? Median dan modus. Mas, kalau datanya seperti ini bagaimana? Coba, ini lebih mudah gini. Karena di sini nilainya 4, ini sudah urut, ya. Jadi untuk mencari median memang harus kita urutkan dulu. Ada 3, ya. Berarti di sini data pertama sampai data ketiga. Di sini ada 1 data, berarti hanya data keempat. Ada berapa? 7 data. Tinggal kita tambahkan, ya. Berarti ini 4 tambah 7 berapa? 11, ya. Berarti data kelima sampai 11. Kita tambahkan 17. Berarti data ke berapa berikutnya? 12, ya. Berikutnya kita tambahkan berarti 21, ya. Dari 18 sampai 21 ini kita tambahkan 3, berarti dari 22, ya. Dan yang terakhir ini berarti ada 25 data. Mas, bagaimana mencari medianya? Kalau misal di sini datanya ganjil, 25 kan angka ganjil, ya. Untuk mencari tengah-tengahnya gampang. Untuk mencari tengah-tengahnya tinggal 25 kita tambahkan dengan 1 karena dia ganjil, bagi 2, ya, karena tengah-tengah. Berarti data ke-13. Data ke-13 di mana? Di sini 1 sampai 3, di sini data keempat, ini 5 sampai 11. Berarti data ke-13 di sini, Dek. Nah, yang kita cari nilainya. Berarti nilainya yang 7, ya. Otomatis C. Cuma untuk kita mencari modusnya, modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul, yang paling banyak frekuensinya mana? Di sini frekuensi 7, ya. Berarti nilainya adalah 6. Berarti jawabannya yang C. Sekian pembahasan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang lain dari Bimbel Cendekiatama. Saya Hendra, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.